Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'dah. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tahuba bi rahmatillah adana ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa fi sahbihi salli wa sallim wa min lisani yafqahu ma ba'd. Li hadratin nabi wa syekhina fi turqis sufiyah. Fatihah. Kami Pak. Aduh. Masih suasana liburan Nataru. Kalau Rabu Batam pinjang wah. Baik. Coba kemarin kita mengkaji tentang apa tentang babul i'rab, yaitu taghyiru awakhiril kalim ikhtilafil awamil ad-dakhila 'alaiha. Perubahan akhir sebuah kata yang disebabkan karena perubahan amil. Kadang Muhammadun, kadang Muhammadan, kadang Muhammadin. Yang merubah itu adalah amilnya. Amil. Apa itu amil? Kata atau keadaan yang membuat i'rab itu berubah. Dan dari sisi tasawufnya, begitu juga hati itu juga bisa berubah. Yang merubah hati itu, apa amilnya? Yaitu warid yang masuk ke dalam hati manusia tadi. Kita lanjutkan sekarang. Wa aqsamuhu arba'atun. Dan i'rab itu ada 4 macam. I'rab itu perubahan akhir kata itu ada 4 macam. Wa aqsamuhu arba'atun. Ada 4 macam i'rab. Pertama raf'un. Kedua nasbun. Yang ketiga khafdun. Yang keempat jazmun. Kalau dulu ketika mengaji di TPA, baris teteh, baris di bawah, baris di depan, baris teteh, baris di bawah, mati, ya kan? Kalau dalam ilmu nahu, raf'un namanya. Raf'un. Untuk tanda dasarnya adalah dhammah. Tanda dasarnya raf'un. Dhammah, raf'un. Contohnya alhamdu. Alhamdu. I'rab alhamdu raf'un. I'rabnya raf. Yang mana diceliak kau tahu atau raf'un, celiak huruf akhirnya, barisnya dhammah, ya kan? Raf'un. Kok lupa hospital. Tadi sudah.
Suara apa, Pak? I'rab pertama raf'un kan? Pertama raf'un. Contohnya Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Telah datang si Zaidun. Zaidun ke apa i'rabnya? Raf'un. Ya, i'rabnya rafa. Kalau bahasa Minang rafa. Ya, raf'un. Tandanya rafa pertama. Tandanya pertama tu lah dhammah. Ja'a Zaidun. I'rab yang kedua adalah nasbun. Nasbun. Ra'aitu Zaidan. Aku melihat Zaid. Tadi Zaidun, sekarang Zaidan. Berubah kan? Yang di atas Zaidun, rafa'nya. Di bawah Zaidan. Baku bisa berubah, dia amilnya baru berubah. Kalau di atasnya sebagai fa'il atau pelaku, di bawahnya sebagai objek atau maf'ulun bih sampai ke situ. Ini berubah-ubah saja dulu ya. Zaidun menjadi Zaidan. Itu contoh dari rafa, Zaidun. Di bawah contoh dari nasbun, Zaidan. Selanjutnya khafdun. I'rab khafdun. Kalau khafad itu barisnya di bawah atau kasrah. Contoh ila Zaidin, kepada Zaid. Ila Zaidin. Tadi dhammah. Tadi dun. Berubah menjadi dan. Berubah menjadi din. Itu yang i'rab tu Pak. Berubah-ubah. Taghyiru awakhiril kalim. Perubahan akhir-akhir sebuah kata. Tadi dun berubah menjadi dan. Berubah menjadi din. Asyhadu anna Muhammadan. Kadang Muhammadan, kadang Muhammadun. Mana betul Pak? Muhammadur Rasulullah atau Muhammadar Rasulullah? Di habab apa tu? Istilah tu. Mana betul sebenarnya aku? Muhammadur Rasulullah atau Muhammadar Rasulullah? Kalau nak pakai anna Muhammadun ya, Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau pakai anna sebelumnya anna Muhammadan Rasulullah. Anna itu salah satu amil, kan? Contoh Muhammadun Rasulullah. Muhammadun itu kan? Adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Muhammadun di bawah Muhammadan. Dun dan dan. Aku betul pula. Jadi contoh amil itu adalah anna. Bakok Muhammadannya karena ada amil situ, amilnya amil nasab itu anna. Itu nama masuk amil tadi. Jadi i'rabnya berubah-ubah sesuai dengan amil. Kalau di sikonya nasab tandonya fathah karena ada amil nasab yaitu huruf anna. Oke. Yang terakhir adalah i'rabnya jazam atau jazmun. Pak Inus masih free, Pak? Oh, keluar Pak Inus. Jazmun. Jazam. Lam afham. Aku belum paham. Lam panjang muah. Lam afham. Aku belum paham. Ikutnya. Jadi i'rab itu perubahan baris-baris akhir sebuah kata.
Yang merubah i'rab tadi adalah amil. Model tu pula kata Salam. Pak, Pak. Kata Ibnu Ajibah, hati manusia itu seperti i'rab. Ya, Pak. Allah. Jadi hati manusia itu juga seperti i'rab. Bertukar-tukarnya. Yang merubahnya amil tadi. Kalau de i'rab amil namanya. Kalau de hati namanya warid. Gimana sebab, Pak? Iya. Di? Iya, Ustaz. Insya-Allah. Gimana? Dah, awak coba dak dia, Pak. Hah? Coba dak dia. Dak, hari itu ada bawa tinggi sama. Ya. Oh iya. Iya, pernah misi Majisan. Begini dak leh. Jadi aksamuhu arba'atun. I'rab itu ada ampe. Pertama rafa. Tandanya contohnya ja'a Zaidun. Yang kedua nasab. Ra'aitu Zaidan. Yang ketiga khafat ila Zaidin. Yang terakhir jazam atau jazmun. Lam af. Rafun. Ada bara i'rab itu Pak Dir? 4. Tapi pertama Bang Al rafa. Raf'un. Kabas harapnya raf'un. Kalau rawak rafa aja ya. Kalau ramina rafa aja. Nasbun, nasab ya. 3 khafat. Jazam. Sekarang awak masuk ke sisi tasawuf. Jadi tadi i'rab itu perubahan akhir kata. Kadangnya rafa, kadangnya nasab, kadangnya khafat, kadangnya jazam. Model itu pula hati orang tu ubah. Yang pertama, isyarat dari rafa itu. Raf'un. Isyarat itu. Raf'un itu artinya tinggi. Raf'un tinggi. Raf'ul qadri wal izzi wal jahi indallah. Jadi rafa itu isyarat keadaan seorang itu tinggi, mulia derajatnya di sisi Allah. Keadaan manusia pertama atau keadaan hati manusia yang pertama itu adalah tinggi derajatnya, tinggi kedudukannya. Di mana? Di sisi Allah. Bagaimana i'rab? Ada rafa, hati manusia pun ada itu tinggi. Rafa itu isyarat apa? Tinggi. Di mana tingginya? Kedudukannya di sisi Allah. Apa amilnya yang membuat orang itu rafa? Amilnya. Yang membuat orang itu bisa tinggi derajat di sisi Allah. Aminuhu al-ilmu billah. Ilmu mengenal Allah. Ini derajat. Wal amalu bi ta'atihi. Pertama ilmu mengenal Allah. Yang kedua amal, yaitu taat kepada Allah. Dan yang ketiga, apa amilnya? Orang tu tinggi derajatnya di sisi Allah. Suhbatu ahlil izzi wahumul awliya, yaitu bersuhbah dengan orang-orang yang mulia, yaitu orang-orang soleh. Tinggi padilahnya bakawan orang soleh kau, Pak. Bawa dia. Mendengarnya karena Allah. Pembicaranya tidak lepas daripada Allah. Jadi rafa pertama maksudnya adalah raf'ul qadri wal izzi wal jah indallah. Tinggi derajatnya di sisi Allah. Apa amilnya? Apa penyebabnya? Amil itu apa tadi? Penyebab.
Pertama, al-ilmu billah, ilmu mengenal Allah. Yang kedua, al-amalu bi ta'atillah, amal taat kepada Allah. Maaf soleh. Yang ketiga apa amilnya? Suhbatu ahlil izzi, bermusahabah atau berkawan atau duduk atau membersamai orang-orang soleh. Wadidduhul khafdu, dan lawannya atau kebalikannya dari rafa ini atau kedudukan mulia ini adalah al-khafdu, yaitu khafat. Barisnya apa di bawah. Lihat. Kalau rafa barisnya di atas, zaidun, ya kan? Kalau khafat barisnya di bawah, zaidin. Kebalikan dari rafa tadi. Apa maksudnya? Wa huwa zullu wal hawan, yaitu hina. Ya. Bako bisanya hino amiluhul jahal wartikabul ma'asi, karena dia bodoh daripada mengenal Allah dan melakukan maksiat, wattiba'ul hawa, dan mampaturian hawa nafsu. Kebalikan di rafa tadi. Kalau rafa tadi tinggi mulia derajatnya di sisi Allah, dia ingin mengenal Allah, taat kepada Allah, membersamai orang-orang yang dekat dengan Allah. Kebalikannya apa? Khafat. Maksudnya hino, rendah. Bahawa bisa boleh itu jahil, bodoh mengenal Allah. Wartikabul ma'asi, pelaku maksiat. Maksiat saya pengenal. Wattiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Qala syair, seorang penyair berkata, la tadba' an-nafsa fi hawaha, jangan kamu ikuti nafsu kamu itu dalam memperturutkan hawa. Inna tiba'al hawa hawanu, karena memperturutkan hawa itu adalah hawan, kehina hawan. Wal muradu bil hawa, jadi ayat maksud hawa di sini. Nafsu yang dimaksudkan hawa itu matahwahun nafsu wa ta'syukuhu minal khuzuzil jasmaniyah al-muharramah al-makruh, yaitu apa yang dicondongi oleh si nafsu tadi yang berupa haram-haram dari nikmat-nikmat jasmani yang diharamkan dan yang dibenci. Itu hawa yang dimaksud dengan hawa. Paturiannya dan nafsunya hawa yang tadi. Tak ada remnya, tak ada kontrolnya tu. Jadi rafa itu isyarat mulia di sisi Allah. Sedangkan khafat kebalikannya hina di sisi Allah. Selanjutnya i'rab jazam. Tanda jazam nasab, an-nasbu yang ketiga kan? Yang kedua nasbu. Itu tandanya adalah wan nasbu nafsu lima jadi abdar, inyo menakan dirinya, memasuk nafsunya untuk tunduk kepada Allah. Kalau dalam orang bermujahadah, dipasunya nafsunya itu untuk tunduk kepada ketentuan Allah. Nasbun nafsi lima jaril abdar, tunduknya kepada ketentuan Allah. Wahuwa maqamur ridha wa taslim, dan ini adalah makamnya orang-orang yang sudah ridha kepada Allah dan tawakal penuh kepada Allah. Wa wahalu ahli tuma'ninah minal arifin al-wasilin, dan inilah keadaannya orang-orang yang sudah mutmainnah nafsunya, antara orang-orang yang mengenal Allah. Jadi adalah tiga kan. Pertama raf'un, tinggi derajatnya di sisi Allah. Kebalikannya apa? Khafdun, hina di sisi Allah. Yang ketiga nasbun, pokoknya berjuang nyobaan nafsunya tunduk kepada Allah.
Dan yang terakhir adalah jazmun. Apa arti jazam? At-tasmimu wal azam ala sayri wal mujahadah wal muqabadah. Yaitu tekad dan azam yang kuat untuk bermujahadah dan berjuang taat kepada Allah. Tekad yang kuat, azam yang kuat. Ilal wusuli ila tamamil musyahadah, sehingga dia sampai dan sempurna penyaksiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi jemaah sekalian, tentang wak beraja ada namanya i'rab, perubahan akhir sebuah kata. Baik itu pula manusia, hatinya itu berubah-ubah. Apa yang merubah hati manusia? Warid tadi. Warid. Sekarang ada berapa macam perubahan hati manusia? Ada 4 tadi. Pertama, kedudukannya rafa, itu mulia di sisi Allah. Hanya mulia, amilnya ilmu billah, ilmu mengenal Allah. Sudah tuhnya, berkawan sama orang-orang soleh, duduk aja orang soleh, senangnya duduk aja majlis orang soleh. Yang ketiga, apa tadi? Taat kepada Allah. Kebalikannya, khafat tadi adalah hina di sisi Allah. Kebalikannya, dia tak mau tahu tu, tak mau tahunya di Tuhan, tak mau tahunya di Allah. Lah tak tahu, tak pula mau beraja. Jahil murab, tak lipik-lipik bodohnya. Dah tu, irtikabul ma'asi, maksiat je kerja. Diajak dorang ke masjid. Kau bisa. Wattiba'ul hawa, mampaturian hawa nafsu. Hawa tadi sesuatu yang diinginkan oleh nafsu, oleh kenikmatan jasad yang mana itu diharamkan oleh agama. Haram. Dan terakhir adalah jazam, selanjutnya nasab, yaitu keadaan hati, yaitu inyo paso dirinya untuk taat kepada Allah dan inyo menerima ketentuan Allah. Menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah redha dan taslim. Dan yang keempat adalah al-jazmu, yaitu tekad dan azam yang kuat untuk bermujahadah wal muqabadah, dan berjuang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, juga Allah. Selanjutnya, ada pertanyaan? Nauru sedikit salah. Iya Pak, Bang sukun. Jadi awalnya jazam itu baris asalnya sukun. Itu macam-macam tuh. Itu baris asli i'rab. Kalau rofa ko, tanduk aslinya domah atau domaten. Kalau nasab tanduk aslinya fathah. Kalau khafat tanduk aslinya kasroh. Kalau jazam tanduk aslinya sukun. Ikut tanduk asli atau tanduk dasar. Itu sudah ko besok insyaallah mengaji. Rofa ko bukan hanya domah, ada waw guys. Ada alif guys. Ada nun guys. Allah minggu depan. Dan apa pula maksudnya alif itu dalam sisi tasawuf? Apa pula maksudnya waw itu dari sisi tasawuf? Baik situ. Baik, ada lain pertanyaan? Tidak seketik sudah kan? Ya. Di bawah, balikan dari rofa. Sukun. Oh bukan. Jazam itu tiba isyaratnya jazam apa? Azam yang kuat. Karena saking kuat itu tidak bisa dinego oleh. Berhenti NKRI harga mati. Pada itulah itu.
Lah titik, aduh goyang-goyang ya. Tekad yang kuat. Wah. Baik, kita lanjutkan sudah Isa dengan kitab hikam. Kita sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.